Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini kita membahas sebuah topik yang berbeda kaum muslimin. Ini nyerempet-nyerempet ke masalah politik, tapi kita tidak akan masuk ke dalam politiknya ya. Dan ini adalah pembahasan atas permintaan dari pemerhati channel kita ya, yang ditulis di kolom komentar. Kita baca komentarnya ya. Min, coba bahas si Zulkifli Hasan, si penista sholat. Itu komentarnya ya. Dan ini juga bukan komentar satu-satunya yang isinya sama, meminta kami untuk membahas Zulkifli Hasan yang katanya menistakan sholat di dalam pidatonya ya. Apakah benar Zulkifli Hasan ini menistakan sholat di dalam pidatonya? Coba kita simak videonya. Tapi di sini kan aman ya. Saya keliling daerah Pak Kiai, Pak Kiai Toha. Sini aman sini. Jakarta nggak ada masalah. Yang jauh-jauh ada loh yang berubah. Jadi kalau sholat maghrib baca Al-Fatihah waladhdallin. Ada yang diam sekarang Pak. Ada yang diam sekarang. Ada Pak sekarang diam. Loh, kok nggak ada? Ada yang diam sekarang banyak. Saking cintanya sama Pak Prabowo itu. Ya, itu kalau tahiyatul akhir Pak Yai kan gini Pak Yai. Tahiyatul akhir kan gini. Sekarang banyak gini Pak. Kayak gini. Itu Pak, teman-teman begitu Pak. Saking apa itu ya? Gitu. Ya Pak Yai ya. Nggak boleh sini enggak ya. Nah, kaum muslimin, itu tadi cuplikan pidato dari Pak Zulkifli Hasan ya. Kita sudah dengar tadi apa yang diucapkan oleh Pak Zulkifli Hasan, bahwasanya sekarang ini banyak di daerah-daerah, orang-orang di daerah-daerah yang kalau sholat berjamaah, setelah imamnya selesai baca Al-Fatihah, mereka diam, tidak mau mengucapkan amin. Seharusnya kan ketika imam selesai membaca Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, mereka mengucapkan amin. Tapi ternyata mereka tidak mau, mereka diam ya. Kita belak-belakan sajalah ya. Ya, karena ini tujuan dari Pak Zulkifli Hasan itu ini ya. Kenapa mereka nggak mau mengucapkan amin? Karena amin ini jargon pasangan presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Jadi gabungan nama Anies Baswedan dan Muhaimin ini disingkat sebagai Amin, kemudian dijadikan jargon pasangan tersebut. Sehingga pendukung pasangan capres yang lain ini nggak mau mengucapkan amin, bahkan sampai di dalam sholat sekalipun. Sehingga ketika imam sholat selesai baca Al-Fatihah, mereka diam, tidak mau mengaminkan. Karena takut kalau mereka mengucapkan amin, ini jadi pendukung capres Anies Baswedan dan Muhaimin. Kemudian juga waktu tasyahud, mereka juga nggak pakai satu jari. Ya, nggak pakai satu jari. Kan ketika tasyahud itu harusnya satu jari, ya, telunjuk yang menunjuk. Karena pasangan Anies sama Caimin ini nomor satu, ya, nomor urut satu, maka mereka, para pendukung capres lain, nggak mau pakai satu jari. Khususnya pasangan pendukung nomor 2, kata Pak Zulkifli Hasan, mereka pakai 2 jari ketika tasyahud ya. Katanya itu di daerah-daerah itu ada yang begitu. Kalau di Jakarta aman katanya, alhamdulillah. Nah, kaum muslimin, apakah yang diucapkan sama Pak Zulkifli Hasan ini menistakan sholat ya? Menurut analisa pribadi kami, tidak ya. Itu bukan menistakan sholat. Tapi bagi yang memiliki argumen bahwa itu yang diucapkan sama Pak Zulkifli Hasan itu menistakan sholat, ya silahkan saja. Kalau kami menilai itu bukan menistakan sholat, tapi itu jatuhnya kepada tuduhan, ya, tuduhan, menuduh. Bisa jadi itu fitnah, itu bentuk fitnah. Memfitnah orang-orang yang ada di daerah-daerah, khususnya para pendukung capres selain nomor 1, ya, amin, ya. Tentu orang-orang yang dimaksud Pak Zulkifli Hasan tadi, ya, karena cintanya sama Pak Prabowo, ya. Dan itu namanya bukan menistakan sholat.
Karena yang melakukan itu bukan Pak Zulkifli Hasan. Kalau Pak Zulkifli Hasan yang melakukan sholat seperti itu, tidak mau mengaminkan, kemudian ketika tasyahud menunjuk pakai 2 jari, maka itulah Pak Zulkifli Hasan itulah yang menistakan sholat. Tapi di sini Pak Zulkifli Hasan ini menuduh bahwa ada orang yang seperti itu ketika sholat berjamaah. Imam selesai baca Al-Fatihah, dia tidak mau mengucapkan amin. Kemudian ketika tasyahud, mereka mengacungkan 2 jari. Jadi itu tuduhan, ya, jatuhnya kepada menuduh. Kalau tanpa bukti, namanya fitnah. Tapi kalau ternyata ucapan Pak Zulkifli itu benar dan ada buktinya, maka itu bukan sekedar tuduhan dan bukan fitnah, tapi fakta. Ya. Dan kemudian yang jatuh kepada penistaan sholat, ya pelakunya kalau memang terbukti, ya. Itu analisa pribadi kami. Berbeda dengan yang kemarin viral, video komika yang menyinggung nama Muhammad, ya. Apa pentingnya nama Muhammad? Kata dia kan seperti itu, ya. Itu jelas menistakan nama Muhammad. Dan nama Muhammad itu pasti diambil dari nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi begitulah kaum muslimin kalau kita berbicara masalah politik, ya. Kita yang bukan orang-orang politik, ya jangan maulah dipermainkan sama orang-orang yang berpolitik. Mereka saling sikut itu pas bertarung seperti sekarang. Nanti selesai acara mereka, selesai hajat mereka, ya mereka kumpul bareng lagi. Seperti Pak Wawo, dulu tarung sama JKW. Pas JKW jadi presiden, dia jadi menterinya, jadi pembelanya. Kan begitu. Ya, kalau bicara politik itulah, sudahlah ya. Nggak usah lah ya, nggak penting. Namanya orang-orang politik ya, mereka itu bakal melakukan apa saja, asal hajatnya terpenuhi. Asal kursi incaran mereka itu dapat. Ya. Bagaimanapun caranya, mereka akan berusaha bagaimana caranya supaya dapat. Ya meskipun harus membeli ya membeli, ya membeli dengan rakyat. Makanya ada kasih-kasih lah ya. Jadi jangan ikutan spaneng lah kalau urusan politik ya. Itu tahanan koruptor ya, yang mereka kaya-kaya, ya mayoritas orang-orang seperti itu ya. Jadi itu analisa kami ya. Yang punya argumen kemudian menganggap bahwa Pak Zulkifli Hasan ini menistakan sholat, ya silakan ya. Kemudian yang setuju dengan argumen yang kita sampaikan, itu juga silahkan angkat tangannya ya. Semoga yang sedikit ini menjadi pencerahan. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.